Senin 17 Januari 2022, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang juga selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Dr. Lenis Kogoya, STH, MPU, menghadiri ibadah peletakan batu pertama pembangunan gedung Gereja Petani Indonesia, Jemaat Siloam, Kampung Suskun, Kabupaten Kerong, Provinsi Papua. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Bapak Pendeta Yorgen Kerubun akan berdoa. Dia ciptakan seisi atur sama-sama Allah Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang punya kuasa. Di atas batu karang ini kami letakkan dasar-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tidak ada kuasa siapapun yang bisa menghalang-halang ini, karena di dalam nama-Mu penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya atas nama pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, sampai kampung. Amin. Saya meletakkan batu pertama ini supaya kita akan mendirikan batu bersama, gereja ini kita bangun bersama-sama. Amin. Bisa ya? Mayor dalam nama Yesus. Amin. Sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya tahu dengan hikmat dan kemampuan kita tidak mampu kita membangun gereja ini, hanya bersama Tuhan. Gereja dan pelayanan ini hanya Tuhan yang bisa menjaganya, Tuhan yang bisa menumbuhkannya, Tuhan juga yang bisa mengembangkannya. Saya meletakkan batu ini di dasar dari bangunan ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami memulai pelayanan ini hanya karena berdoa untuk orang-orang sakit di daerah sini, di Pir 5 sampai di belakang-belakang, masuk ke tempat yang dong takut ke rumah sakit karena COVID. Tapi hari ini waktu tong lihat orang sembuh, terus tong tanya apa lagi yang Tuhan mau. Lihat dengar lagu ini, ku kagum menghormat akan Engkau. Tuhan sudah memulai perintisan, launching gereja. Tuhan juga kasih tanah lewat masyarakat adat. Terima kasih untuk pemerintah juga yang hadir hari ini. Saya mau bilang saya kagum dan hormat akan Tuhan, untuk Bapak Ketua, semua hamba Tuhan, jemaat yang luar biasa yang mendukung. Terima kasih. Dan kalau Tuhan mau mulai, Tuhan akan terus bekerja sampai rumah Tuhan berdiri, sampai jemaatnya juga terus pergi menginjil seperti yang tadi ya, nama Siloam diutus. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memulai. Kami meletakkan dasar ini dalam nama Yesus, dan Tuhan Kau terus bekerja. Pekerjaan Tuhan terus jalan. Rumah Tuhan akan berdiri. Engkau akan menyiapkan segala yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang hari ini saya akan letakkan untuk mendasari. Dasar dari kepala gereja adalah Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu meletakkan dasar ini, sehingga lewat dasar ini berdirilah satu gereja yang megah di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Saya pegang batu ini, saya mau menangis. Proses pelantikan kami sebagai Korwil LMA Wilayah Mamta, kami ada, tapi yang terutama kami ada karena Tuhan mengizinkan kami ada di sini. Amin. Bersama-sama dengan Ibu Gembala dan Bapak, sekaligus juga yang jemaat Siloam di sini. Mari jangan pesimis, tapi optimis karena Tuhan punya cara banyak. Saya selalu bilang kalau percaya Tuhan jangan 1/2, jangan 1/4, 1/6, tapi percaya Tuhan 100%. Maka Tuhan akan tambahkan. Saya sering marah di jemaat, minta maaf Bapak Gembala. Saya sering bilang jangan ragu. Karena pada waktunya Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan limpahkan. Untuk itu saya mewakili Korwil LMA dari wilayah Mamta, izinkan saya untuk meletakkan batu atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya tidak menginginkan hanya sampai di sini, tapi dia akan berdiri megah dan dari timur, barat, utara, dan selatan akan memandang ini bahwa inilah Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita berucap syukur. Allah besar Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu bahwa ada rencana Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Kalau Engkau yang memilih dan menempatkan jemaat ini di tempat ini, Engkau juga akan bertanggung jawab sampai selama-lamanya. Kami tahu dari tempat ini ada hati yang menyembah Tuhan. Dari tempat ini atmosfer Tuhan ada. Dari tempat ini Tuhan akan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pir 5 ini akan menyembah Tuhan, Arso akan menyembah Tuhan, Jayapura akan menyembah, Papua akan menyembah Tuhan. Saat kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu tercurah di tempat ini melimpah-limpah. Kami sedang membangun tata yang besar, dimana Tuhan akan bersemayam di atas pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan bekerja terus di tempat ini Tuhan. Engkau Allah Jehova Jireh, Allah yang sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Langit adalah tumpuan kaki-Mu, langit adalah tatamu Tuhan, bumi adalah tumpuan kaki-Mu. Engkau Allah punya segalanya. Terima kasih memberkati semuanya kami di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk semua rahmat dan kasih-Mu, rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami juga jemaat di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengucap syukur, katakan amin. Pergi-pergi luar negeri mungkin. Oh, tanpa Kami permisi ya, terima kasih luar biasa. Baik. Kita sekarang sebagai pemimpin, yang sekarang rakyat membutuhkan adalah kasih sayang. Kasih sayang itu disayang baik dari masyarakat garis bawah sampai mendengar sampai itu perlu ada pembinaan iman, pembinaan rohani, dan juga harus memberikan pemahaman bagaimana hidup bersama, hidup damai itu. Maka kita ya baiknya kita turun lapangan, seperti duduk dengan masyarakat, terus berbicara dengan diskusi keluhan masyarakat. Jadi langsung di lapangan
daripada kami di kantor terus. Memang saya sendiri rasakan kalau kantor terus kan kita tidak bisa dapat informasi keluhan masyarakat di lapangan. Lebih baik saya turun lapangan saja. Itu visi Jokowi. Jadi diperintahkan harus turun lapangan. Nah, setelah lihat baru disampaikan. Jadi melihat dengan hati, membangun dalam kasih maksudnya. Oke. Ada pesan-pesan kepada masyarakat umat Tuhan di tanah Papua sini? Ya, khusus di tanah Papua, baik Papua Barat, bahwa orang di seberang kita di sana melihat bahwa kita ini mayoritas di tanah Papua. Kalau mayoritas berarti Nasrani. Nasrani itu punya ada sifat-sifat yang tertentu yang harus dipertahankan. Sifat itu adalah, pertama adalah kan kita harus menjalankan kasih Tuhan. Kasihlah sama manusia dirimu sendiri. Nah, berarti kita harus mengasihi sesama kita, antara tetangga, keluarga, dan sebagainya. Dan itu pun di dalam kasih itu harus membangun dalam iman. Hari ini kita baru letakkan batu pertama, bangun gereja. Di mana ada masyarakat baru membina untuk rohani, mari kita bangun iman. Dan di situ ada beribadah dan sebagainya. Jadi mulai di tanah Papua harus ada kebangkitan rohani. Jangan sampai tenggelam, tapi harus ada kebangkitan rohani, berarti perubahan hidup itu harus ada. Tahun 2022 ini mulai bulan Januari ini sampai Desember ke depan harus ada perubahan. Mulai harus bangun kasih sayang. Jadi jangan sampai ada pembunuhan, pembantaian, jangan sampai terjadi tidak kebencian, tapi mari kita terapkan tetangga, keluarga kita, di mana kita berada harus membangun saling kasih antara satu dengan yang lain. Itu termasuk pesan Bapak Presiden ya Pak? Ya, intinya selama kan saya bersama Jokowi periode pertama itu sudah melihat sendiri. Kami tidak mau hanya bicara media, bicara untuk hanya program, tapi masyarakat sudah dibuktikan bahwa awal mulai kami dengan Pak Presiden sudah janji jalan Jayapura Wamena, kami janji sudah tembus. Terus Nabide Sorong Manokwari ditembus. Mama-mama di pasar untuk masyarakat mama-mama untuk selalu keluhan terus kita sudah bangun, baik pasar Parah, mama-mama di Sorong juga pasar mama-mama kami bangun. Terus jalan jembatan, terus penerangan di Papua ya udah kelihatan lah. Ini periode pertama saya dengan Pak Jokowi. Sekarang yang bagaimana kita teruskan, yang harus untuk teruskan untuk pembangunan tanah Papua itu harus konsep mulai dari hati. Tidak bisa bicara dengan pendidikan atau untuk kekuatan kita, tapi harus bagaimana untuk dalam Tuhan membangun dalam kasih. Nah, itu baru Papua ini bisa pembangunan bisa jalan. Kata kuncinya adalah kita sudah damai dulu. Amin. Kalau damai berarti semua pembangunan akan datang sendiri. Amin. Dan damai itu memang mahal, memang susah. Tetapi mulai di pribadi kita, kalau kata damai, maka Papua akan menjadi perubahan besar. Itu akan terjadi. Dan mimpi saya ke depan akan jadi perubahan besar di tanah Papua. Asal kita damai dulu. Hati untuk melayani. Takut kepada Tuhan. Harus pikiran, harus nasionalisme, bagaimana kita jadi bersatu. Karena negara ini udah dasarkan namanya Persatuan Indonesia. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Dan di dalam Alkitab pun juga mengatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sekian dan terima kasih. Bapak Pendeta? Mantap. Bapak Pendeta? Iya, pesan damai buat seluruh masyarakat Papua, secara khususnya warga gereja. Mari kita terus berdoa buat tanah dan negeri ini, agar kesejahteraan dan keamanan buat tanah dan negeri ini terjadi. Kalau kota ini aman, kota ini damai, kota ini sejahtera, seperti Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah agar kota itu tetap aman, damai, dan sejahtera. Kalau Papua aman, pasti diberkati. Kalau Papua damai, pasti banyak pembangunan, pemulihan, transformasi, restorasi akan terjadi. Terutama buat warga gereja, pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati di tahun 2022. Shalom.